janganlah takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tetapi dalam 1 Samuel 16 ayat 2, Samuel takut kalau Saul akan membunuh dia. Kejadian yang sama juga ada di 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga, di mana Elia takut terhadap Isabel. Padahal Elia sebelumnya membunuh ratusan nabi Baal. Pertanyaannya pendeta, Samuel dan Elia adalah nabi yang sudah melakukan hal-hal yang besar, dan pastinya mereka paham bahwa mereka selalu dalam perlindungan Tuhan. Kenapa tiba-tiba Samuel bisa takut dalam menghadapi Saul, dan juga Elia tiba-tiba bisa takut dalam menghadapi Isabel? Mohon penjelasannya pendeta. Baiklah, terima kasih. Selamat malam Bapak Johan Tirta dari Jemaat Chenli. Ada dua nama yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Yang pertama adalah Samuel, kemudian Elia. Kita akan coba lihat satu persatu kedua nama ini. Terima kasih sudah dibacakan ayatnya. Coba kita buka bersama dalam 1 Samuel. Tadi ayatnya disebutkan 1 Samuel ayat yang pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Tadi sudah dibaca belum, Jeff? Belum, Pak Pendeta. Kita Oke, boleh tolong dibacakan 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Bunyinya, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Baik, terima kasih. Di sini Samuel mengatakan jangan takut. Pertanyaannya, jangan takut apa? Ya, jangan takut apa? Kita baca dari ayat yang ke-19. Saya mau baca mulai ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Boleh dibacakan, Stephen atau Jeff? Boleh, pendeta. Mulai ayat yang ke-19. Kita mulai dari ayat 19. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Baik, sampai situ dulu. Ya. Terima kasih. Jadi mereka takut jangan sampai dosa mereka tidak diampuni, oleh sebab mereka sadar bahwa dengan meminta raja, waktu itu belum ada raja, Saul belum jadi raja, tapi mereka meminta supaya mereka sama dengan bangsa-bangsa lain. Tuhan katakan kepada Samuel, jangan takut, bukan kamu yang mereka tolak, tetapi aku yang mereka tolak. Mereka tidak mau diperintah oleh Allah, mereka mau supaya sama dengan bangsa-bangsa lain, juga mempunyai raja. Lalu mereka katakan kepada Samuel, tolong kami dimaafkan, tolong berdoa untuk kami, supaya kami jangan mati, sebab kami sudah berdosa. Ya, kami sudah menambah dosa kami dengan kejahatan, kami meminta raja. Baru dalam konteks itu, Samuel berkata kepada orang-orang Israel, kepada tua-tua Israel, dia katakan, jangan takut. Jangan takut bahwa kamu tidak akan diampuni. Memang kamu sudah melakukan segala kejahatan itu. Jadi dia sedang mengatakan kepada orang-orang Israel, kepada tua-tua Israel, janganlah kamu takut bahwa kamu akan mati oleh karena kamu telah meminta seorang raja. Dengan demikian, Samuel sedang menekankan kebesaran kasih Allah yang walaupun sudah ditolak oleh orang Israel, ia tetap mau memerintah dan mendampingi orang Israel. Ia mau tetap menjadi Allah mereka, bahkan mengampuni mereka. Saya mau baca ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Sebab Tuhan tidak akan membuang, ayat 21. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Perhatikan ayat yang ke-22. Mengapa jangan takut? Ayat yang ke-22. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Oke. Jadi jangan takut di sini
Samuel tidak sedang mengajarkan kepada orang Israel supaya hidup nekat, tapi dia sedang mengajarkan kebesaran Allah, kasih karunia Allah yang walaupun telah ditolak oleh orang Israel dengan meminta seorang raja, Allah tidak membuang umatnya. Justru di sini waktu dikatakan jangan takut, agar supaya mereka hidup lebih mengandalkan Tuhan. Bagaimana dengan Samuel? Coba kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 yang tadi disebutkan juga oleh Pak Johan Tirta. 1 Samuel pasal yang ke-16 yang ada kesan bahwa Samuel takut. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya? Ia akan membunuh aku. Jadi kesannya Samuel takut. Dan dia adalah seorang manusia biasa. Dia bukan Superman. Dia seorang manusia biasa. Apa yang terjadi pada saat itu? Ia diperintahkan oleh Allah untuk datang ke Bethlehem dan akan mengurapi salah satu dari anak Isai untuk menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi Samuel katakan, wah kalau Saul dengar saya datang ke Bethlehem, dia pasti akan marah besar. Tetapi kemudian Tuhan Allah berfirman kepada Samuel, selanjutnya dalam ayat yang kedua mengatakan, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Pertanyaannya, Samuel jadi pergi atau tidak ke Bethlehem? Atau dia takut, saya tidak mau. Dia jadi pergi atau tidak? Setelah dia mendengarkan firman Tuhan, setelah dia mendengarkan dorongan dan jaminan dari Tuhan dalam ayat yang keempat, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Dia pergi. Jadi dia tidak takut. Mengapa dia tidak takut? Karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Ya, dia sempat lemah mungkin, tapi Tuhan memberikan dorongan semangat kepadanya. Kejadian yang sama terjadi dengan Elia. Ya, tadi sudah disebutkan ayatnya di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang ke-3, 1 Raja-Raja pasal 19, ayat yang ketiga. Tolong dibacakan ayatnya, Jeff atau Stephen. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Terima kasih. Ini jelas-jelas dikatakan maka takutlah Elia waktu didengar bahwa Izebel bersumpah akan membunuh Elia. Ini setelah terjadi peristiwa yang ada di Gunung Karmel di mana Elia menang menghadapi nabi-nabi Baal yang ratusan orang jumlahnya itu. Sekarang Elia justru takut. Apa yang dia lakukan? Maka dia pergi untuk menyelamatkan nyawanya. Dia pergi ke suatu tempat, lalu kemudian di tempat itu, di dalam ayat yang keempat mengatakan, dia katakan, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia hidup penuh dengan ada rasa kecewa, ada takut dan kecewa di sana. Namun coba perhatikan apa yang terjadi kepada Elia, karena di situ seorang malaikat datang kepadanya, lalu kemudian menyentuh dia, lalu kemudian mengatakan kepadanya, bangunlah, ayat yang kelima, makanlah. Maka kemudian ia bangun dan dia makan, lalu dikatakan, makan lagi, karena kamu akan mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Lalu apa yang terjadi? Setelah dia makan banyak, dia mengadakan perjalanan dalam ayat yang ke-8. Bangunlah ia makan minum, oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Dia pergi ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Disitulah Allah memberikan kepadanya kekuatan. Dalam ayat yang ke-9,
Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-10, Tuhan datang kepada Elia lalu bertanya kepadanya, ayat 9, apa kerjamu di sini, hai Elia? Seakan-akan mengatakan, mengapa kamu takut? Apa kerjamu di sini? Lalu Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Ya, lalu dia menjawab cukup panjang. Lalu dia katakan, sekarang aku seorang diri, mereka ingin mencabut nyawaku. Sampai 2 kali Tuhan bertanya kepada Elia, apa kerjamu di sini? Di ayat yang ke-13, Tuhan bertanya, apa kerjamu di sini? Ayat 14, lalu Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya, tetapi sekarang mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 15, maka firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembali ke jalanmu. Udah, kembali, lanjutkan tugasmu. Setelah dia mendapatkan kekuatan dari Allah, maka dia kembali lagi melanjutkan tugasnya. Dia memanggil Elisa dan masih ada tugas-tugas yang lain yang dilakukan oleh Elia sampai ia diangkat ke sorga. Dari pelajaran Samuel dan Elia, janganlah kita mengandalkan diri kita. Kita boleh saja merasa cemas, kalau kita merasa khawatir, saya takut menghadapi masa depan. Ya, kalau kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Nabi-nabi pun kalau mereka menghadapi itu dengan diri mereka sendiri, mereka akan takut. Tetapi dalam contoh Samuel dan kemudian Elia, kedua-duanya mendapatkan dorongan, semangat, dan jaminan firman Tuhan. Maka dengan jaminan firman Tuhan itulah mereka tidak takut. Itulah sebabnya kita boleh katakan jangan takut. Mengapa? Bukan karena kita kuat, bukan karena kita nekat. Jangan takut oleh karena Allah menyertai kita. Terima kasih, saya pikir demikian.